Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Kita bersyukur karena pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mengawali kita dalam belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita serahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Karena Engkau telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kasih kemurahan Tuhan yang telah kami nikmati dan kami alami dalam kehidupan kami. Dan di kesempatan sore hari ini, kami ingin belajar kembali kebenaran firman. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, perlengkapi dengan segala kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian kami yang mau belajar firman Tuhan sore ini, biarlah kami terus diisi kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kehendak-Mu dan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan waktu ini. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan terus belajar firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bertumbuh secara kerohanian. Ya, jadi tidak hanya bertumbuh secara jasmani, tapi kita juga perlu mengalami pertumbuhan secara rohani dalam hidup kita. Tentu pertumbuhan secara rohani ini harus didasarkan kepada pengajaran-pengajaran yang sehat atau pengajaran yang benar. Inilah yang menjadi tema kita pada sore hari ini, yaitu bertumbuh dalam ajaran yang sehat. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca kepada kita, mari kita mengikutinya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, yaitu di dalam pembelajaran kita di dalam kitab Timotius ini. Banyak pelajaran rohani sebenarnya kita boleh dapatkan, supaya kita bisa terus diberikan hal-hal yang membuat kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tentu kita juga harus dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Ya, di minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara, kita telah belajar tentang peran gereja, di mana di dalam pelajaran itu mengingatkan kita kembali bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Sekali lagi, gereja. Nah, siapakah gereja? Adalah orang percaya. Ya, jadi gereja yang dimaksudkan di sini bukan gedungnya, tetapi pribadi daripada orang percaya itu. Ya, setiap orang yang telah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya,
maka mereka disebut dengan gereja. Dan gereja adalah tiang penopang. Gereja adalah dasar kebenaran. Itulah sebabnya di dalam pembelajaran minggu lalu saya sudah ingatkan kepada kita Bapak Ibu agar sebagai gereja, yaitu orang percaya, selalu yang pertama harus menjunjung tinggi kebenaran agar dunia melihat terang Injil. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa sebagai jemaat, sebagai orang percaya, maka kita harus benar-benar memiliki satu keyakinan yang pasti dan memahami tentang apa hal yang kita fahami dalam iman kita. Dasar-dasar iman kita seperti apa, kita harus benar-benar tahu. Jadi iman itu tidak hanya bicara pokoknya, tapi kita sebagai orang percaya itu harus bisa berpikir secara logis, bisa mempertahankan dan memahami tentang apa yang kita percayai. Sehingga dengan demikian ketika ada hal-hal yang mencoba mengganggu, mencoba membelokkan kebenaran-kebenaran yang kita telah pelajari, telah kita baca, telah kita diajarkan, maka sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itulah sebabnya saya senantiasa menghimbau, mari terus belajar firman Tuhan. Baik itu melalui Bible Study ini, melalui khotbah-khotbah yang diajarkan kepada kita, atau melalui renungan-renungan yang kita baca. Tentu beda sekali ketika kita hanya bicara renungan, maka ini tidak bicara tentang pendalaman Alkitab. Tapi ketika kita belajar Bible Study, maka itu diberikan kepada kita pendalaman-pendalaman tentang kebenaran yang kita yakini. Dengan tujuan tadi agar kita tetap kokoh di dalam iman percaya kita. Gereja harus memegang teguh dan mempertahankan Injil Kristus dari serangan berbagai ajaran sesat. Jadi kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu dan Saudara, sejak dahulu, sejak awal mula-mula gereja sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita bahwa akan ada para penyesat-penyesat yang akan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentu dengan berbagai motivasi-motivasi yang ada yang mereka lakukan. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, sebagai gereja yang benar, maka kita perlu memegang teguh dan mempertahankan tentang Injil Kristus itu. Kita tidak boleh ikut arus perkembangan zaman, khususnya berkaitan dengan pemahaman-pemahaman iman kekristenan kita. Tantangan demi tantangan pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, mau tidak mau mendorong kita untuk terus memahami maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, yang kita hadapi, sebenarnya memiliki makna dan memiliki tujuan bagi kita, agar kita benar-benar memiliki pemahaman yang baik mengapa hal-hal seperti ini diizinkan Tuhan boleh terjadi, dan bagaimana sikap kita menyikapi setiap keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Jadi dengan kita memiliki pemahaman yang baik dan benar Bapak Ibu dan Saudara,
kita memegang teguh ajaran-ajaran yang kita terima itu dengan baik dan benar, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan atau dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang menyesatkan yang terus terjadi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekali lagi, gereja harus memegang teguh dan mempertahankan kebenaran Injil yang sesungguhnya. Karena apa? Esensi kebenaran adalah Kristus. Ya. Dasar iman kita adalah Kristus. Pengharapan kita adalah Kristus. Dan ajaran-ajaran yang kita terima, yang diberitakan lewat Alkitab, yang kita baca, kita fahami, kita renungkan, kita dengar melalui khotbah, kita mendengarnya melalui dengan berbagai macam media hari ini, di mana Alkitab mengajarkan kita tentang sebuah kebenaran, dan esensi dasar kebenaran itu adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Hal ini yang pernah juga diformulakan oleh pengakuan iman jemaat gereja mula-mula. Jadi berdasarkan historisnya, berdasarkan sejarahnya, kekristenan harus mendasari segala sesuatu itu di dalam Kristus. Jadi inti pokok pengajaran iman Kristen itu adalah siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita memahami tentang Yesus itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka itu adalah membuat sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam pembelajaran minggu yang lalu, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kebenaran yang ada di dalam Kristus itu adalah sebuah rahasia ibadah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengerti tentang Kristus, karya Kristus, keuntungan apa yang kita dapatkan di dalam Kristus, ini jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Ketika kita memahami tentang Kristus, sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama yang lain. Ya, kita ambil contoh yang sederhana saja Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau agama-agama yang lain, kalau ajaran-ajaran yang lain di luar kekristenan mengajarkan kepada kita keselamatan adalah karena karya atau perbuatan usaha yang kita lakukan. Tapi firman Allah menyatakan kepada kita, keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Ya, keselamatan itu adalah karya Allah di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kita, kepada umat percaya secara cuma-cuma. Ya. Tidak ada dasar yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran dalam kehidupan kita agar kita bisa diselamatkan. Tetapi ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak hanya berhenti di situ Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita terus diajarkan untuk memiliki pengharapan-pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Ya, itulah sebabnya ketika Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa ibadah kita itu adalah sebuah rahasia, maka tidak hanya bicara sesuatu hal yang tidak diketahui oleh agama-agama yang lain atau pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi memiliki sebuah keunikan tersendiri yang tidak kita dapatkan lewat pengajaran, lewat ajaran agama-agama selain daripada kekristenan.
Maka ketika ia bicara itu adalah rahasia ibadah. Maka kalau kita memahami tentang istilah ibadah yang dipakai di dalam bagian ini, ya, itu menunjukkan apa? Sikap hormat dan takut akan Allah. Ya. Rahasia ibadah diungkapkan kepada kita tentang siapakah Yesus itu. Dan setelah kita tahu tentang Yesus itu, maka bagaimana kita merealisasikan itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyatakan, mewujudkan itu dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa tahu tentang apa yang kita percayai. Maka kalau berbicara di situ Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Jangan pernah menyia-nyiakan tentang karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Tetapi kita harus membuktikan itu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Memberikan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ya, sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, maka sikap menghormati Allah, takut akan Allah itu harus nyata bagi kita. Hal ini ditujukan dengan apa? Yaitu pola hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Jadi sebagai wujud bahwa kita memang memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, maka ini diwujudkan, dinyatakan, dibuktikan dengan sikap ketaatan kita kepada firman Allah. Ya. Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Allah itu harus menjadi pedoman hidup kita. Firman Allah itu harus menjadi terang dan penuntun kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita kembali di dalam apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, ya, di mana Rasul Paulus menyampaikan hal-hal yang akan terjadi, ya, berkaitan dengan keadaan-keadaan di dalam kehidupan perjalanan iman orang percaya itu. Oleh karena berbagai tantangan yang terjadi, maka akan muncul orang-orang yang tadinya memberikan pengakuan percaya, memiliki iman kepada Kristus, pada akhirnya mereka akan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Kalau kita tadi membaca ayat 1 tadi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, berarti beberapa waktu setelah pemberitaan atau penginjilan atau keberadaan kekristenan, maka kemudian muncul ajaran-ajaran sesat yang akhirnya, nah, dikatakan di sini, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, jadi di sini kita diberikan satu peringatan penting oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, bahwa akan terjadi yang namanya kemurtadan. Ya, tentu kita bisa bertanya di sini Bapak Ibu dan Saudara, bukankah di dalam doktrin kita bahwa orang yang sudah diselamatkan itu, dia tidak akan pernah kehilangan yang namanya keselamatan? Ya. Doktrin Calvin berkata sekali selamat maka tetap selamat. Tapi dikatakan di dalam bagian ini ada orang-orang yang meninggalkan iman percaya mereka, murtad kepada dari Tuhan, ya, murtad dari apa yang mereka percayai selama ini.
Ya, tentu di sini harus kita pahami dengan baik dan jelas Bapak Ibu dan Saudara, bahwa orang yang murtad itu sebenarnya mereka bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya. Orang yang meninggalkan iman mereka kepada Kristus, maka sesungguhnya mereka bukan orang Kristen yang sejati. Ya. Jadi mungkin hanya di dalam kehidupan mereka sehari-hari mengaku percaya, tapi sesungguhnya pemahaman mereka tentang Kristus, pengenalan mereka tentang Kristus, ketaatan mereka kepada Kristus tidak bisa dan tidak nyata dalam hidup mereka. Hal inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini, katakan bahwa mereka ini pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mengikuti roh-roh yang menyesatkan. Mengikuti ajaran-ajaran setan. Ya. Kalau orang Kristen yang sejati, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka apapun tantangan yang dihadapi, apapun pengajaran yang diberikan kepada dia, apapun pengaruh-pengaruh yang ada, maka ia tidak mudah tergoda untuk hal itu. Ia tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang keluar atau yang tidak berdasarkan firman Allah. Itu orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, ia selalu bergantung kepada ajaran Alkitab. Tapi kalau dia bukan orang Kristen yang sejati, maka tadi seperti Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, orang-orang seperti ini akan murtad dan gampang mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya. Tentu hal ini diingatkan kepada kita sebagai sebuah peringatan agar kita sebagai orang percaya harus benar-benar memiliki sebuah pengertian, keyakinan yang pasti dalam hidup kita. Apakah kita ini termasuk orang Kristen yang sejati atau tidak? Tadi saya katakan sebagai orang Kristen yang sejati, maka ia tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tentu hal ini dapat terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara apabila kita terus belajar dan belajar memahami kebenaran firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita tidak akan mudah dan tidak akan bisa mempertahankan atau menumbuhkan iman kita Bapak, Ibu, dan Saudara kalau dalam realita kehidupan kita sehari-hari kita tidak memiliki kecintaan akan firman Allah, kecintaan untuk terus belajar firman Tuhan. Ya. Seumpama tanaman Bapak, Ibu, dan Saudara, ia ditanam di sebuah tempat. Tapi kalau tanaman itu tidak terus dirawat, tanaman itu tidak terus diperhatikan, diberikan pupuk atau lain sebagainya, mungkin ia bisa menghasilkan buah, tapi buah yang dihasilkannya sedikit. Atau sebaliknya, ia tidak bisa bertumbuh lagi, yang pada akhirnya mati. Oleh karena apa? Ia tidak terus memelihara imannya itu. Jadi orang Kristen itu harus terus menumbuhkan pemahaman-pemahaman dia tentang apa yang ia percayai. Jadi kita sebagai orang percaya tidak hanya pokoknya percaya, tapi apa yang kita percaya juga kita harus mengerti, ya.
Jadi orang Kristen itu juga dididik Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengerti apa yang ia percayai. Ya. Jangan asal, percaya ini, percaya ini. Tidak. Mengapa kita harus percaya? Itu harus ada landasan dan harus ada pemahaman yang benar. Ya. Contoh, kenapa kita harus percaya Yesus? Ya, itu perlu kita pergumulkan dalam hidup ini. Kenapa kita harus tetap mempertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus? Ketika orang memahami tentang Yesus itu siapa, maka ia tidak akan mudah beralih imannya kepada yang lain. Karena ia tahu Alkitab mengajarkan kepada kita Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tapi ia adalah Allah. Kemudian Yesus itu diajarkan kepada kita bahwa jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Jadi tidak ada yang lain. Itulah sebabnya hal-hal seperti ini perlu kita perdalam dan fahami dengan baik. Ya. Jadi untuk mengantisipasi, untuk menolong kita bahwa ada bahaya-bahaya yang terjadi. Ya, Rasul Paulus ingatkan, ada banyak orang nanti akan meninggalkan imannya. Tentu mereka adalah bukan orang Kristen yang sejati. Nah, kemudian orang-orang yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini juga diingatkan tentang bahwa mereka memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Jadi orang Kristen dalam hidup ini yang diajarkan di dalam bagian ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemerdekaan dalam hidup mereka. Nah, seperti apa kemerdekaan itu nanti kita bisa melihat di dalam memahami ayat 3 dan ayat 4. Kemudian pokok selanjutnya yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini yaitu apa? Sebuah pengarahan kepada Timotius mengenai dirinya sendiri. Ya. Bagaimana seorang Timotius dalam hidupnya. Ya. Yang nantinya akan dinyatakan dia harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Bukan hanya dalam sikap dan perilaku, tetapi juga dalam pengajarannya. Ya. Jadi ini juga ditekankan kepada Timotius sebagai seorang pengajar. Ya. Kalau hari ini adalah para hamba Tuhan. Bahwa hamba Tuhan itu harus tahu tentang dirinya. Ia harus tahu tentang kehidupannya. Ia harus bisa menjadi contoh dalam perilaku, dalam sikap, dalam tindakan. Dan bukan hanya berhenti di situ. Dalam hal pengajaran pun ia harus menjadi contoh yang baik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang akan digembalakan. Ya. Nah, tentu yang digembalakan ini akan mengikuti gembalanya. Ya. Seperti Tuhan Yesus ingatkan, dia adalah gembala yang baik. Karena ia adalah gembala yang baik, maka domba-dombanya akan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, tapi mereka juga mengikuti suaranya. Jadi di sini penting sekali di dalam bagian ini. Ya. Seorang pelayan Tuhan memahami tentang dirinya. Dan bagaimana ia harus mengajarkan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Nah, sekali lagi di dalam bagian yang diajarkan Rasul Paulus di sini. Untuk mengantisipasi bahaya-bahaya kemurtatan itu, maka hal yang dipentingkan di sini adalah orang percaya, jemaat atau gereja harus berpegang pada kebenaran Injil. Ya. Jadi ketika kita memegang kebenaran Injil yang sungguh-sungguh, maka inilah satu-satunya cara untuk melawan
pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi ketika kita berpegang kepada kebenaran, tahu yang benar, maka kita tidak mudah mengikuti sesuatu yang salah. Contoh misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan berkata, ya, satu-satunya Allah yang disembah adalah Dia. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia. Maka ketika kita memiliki pemahaman yang benar dengan hal ini, maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran-ajaran yang ada di luar sana yang mengatakan bahwa masih banyak Allah-Allah yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika Kristus menyampaikan tentang ajaran-ajaran yang benar, maka kita tidak akan mudah mempercayai pengajaran-pengajaran yang lain. Baik di dalam hal berkaitan dengan keselamatan kita, di dalam kita menyingkapi banyak persoalan dalam hidup ini, dan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Sekali lagi, untuk melawan ajaran yang sesat, maka orang percaya harus berpegang pada ajaran yang benar. Banyak orang percaya akan murtad. Ya, orang percaya dalam tanda petik saya katakan di sini seperti saya uraikan di awal tadi. Mereka akan murtad dari iman mereka. Karena apa? Mereka gagal mengasihi kebenaran. Ya, kita coba baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya baca kepada kita 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia sudah menyampaikan tentang para penyesat-penyesat ini dan pengaruh-pengaruh yang mereka lakukan. Dan bagaimana mereka membawa atau menarik orang-orang yang tadinya percaya itu akhirnya meninggalkan iman mereka. Hal ini disebabkan orang-orang percaya itu, dikatakan sini, tidak menerima. Tidak menerima, kemudian juga tidak mengasihi kebenaran. Nah, ini pertama sekali dikatakan tidak menerima. Bagaimana kita bisa bertumbuh Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam ajaran yang sehat? Tapi misalkan mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah, ketika kita mendengar pengajaran firman Allah, justru hati kita tidak tertuju kepada ajaran yang sedang kita terima itu, atau khotbah-khotbah yang sedang kita dengarkan. Pikiran kita tidak tertuju di situ. Hati kita tidak terarah di situ. Kelihatan kita ada dalam gereja. Kelihatan kita mengikuti ibadah. Tapi sesungguhnya hati kita, pikiran kita jauh dari ibadah kita. Makanya dikatakan di dalam bagian ini, mereka tidak menerima. Ya. Kemudian apa? Mereka tidak mengasihi kebenaran itu. Diajarkan tentang Yesus, mereka, siapa Yesus? Bagaimana kok kita percaya Yesus? Mana mungkin Yesus itu Allah? Mana mungkin Yesus itu bisa menggantikan kita manusia yang berdosa itu
untuk menyelamatkan kita. Itu enggak mungkin bagi mereka yang menolak ini. Dan ketika mereka tidak menerima, maka otomatis apa yang terjadi? Mereka juga tidak akan pernah mengasihi kebenaran itu, tidak mengasihi Kristus. Ya. Contoh Bapak Ibu dan Saudara, kepada umat yang tidak percaya Yesus, apakah mereka bisa mengasihi Yesus? Tentu tidak. Ya. Selain daripada orang Kristen, maka orang-orang di luar sana, mereka pasti tidak akan pernah mengasihi tentang Yesus. Oleh karena apa? Mereka sendiri tidak menerima Yesus itu siapa. Tapi bagi kita, karena kita menerima Yesus itu, percaya kepada Yesus, maka sudah seharusnya di dalam bagian ini kita juga mengasihi Yesus itu. Ya, sekali lagi di sini, banyak orang percaya akan murtad dari iman mereka karena apa? Mereka gagal mengasihi kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah Kristus. Ya, tadi sudah saya uraikan, esensi kebenaran itu adalah Kristus. Kita tidak mungkin mengasihi Yesus kalau kita tidak menerima tentang Dia. Maka penting, mari kita menerima Dia. Dan ketika kita sudah menerima Dia, maka kita akan mengasihi Dia. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi? Orang-orang ini bisa meninggalkan iman mereka ya, karena mereka gagal melawan berbagai kecenderungan yang berdosa pada akhir zaman. Ya, artinya apa? Oleh karena di dalam zaman-zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, berbagai macam boleh terjadi. Nah, termasuk hal-hal yang berdosa Bapak Ibu dan Saudara akan terjadi. Maka ketika orang-orang seperti ini tidak mampu untuk melawannya, justru ikut kompromi dengan hal ini, maka mereka mudah meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus. Ya. Contoh-contoh yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada kita melalui kitab Timotius ini. Ya, orang-orang yang meninggalkan kebenaran seperti apa dalam kehidupan mereka. Nah, contoh tadi di dalam ayat yang kedua. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kemudian ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi ada hal-hal yang mereka ajarkan di dalam hal ini. Ajaran-ajaran yang mengajarkan penyembahan kepada orang-orang kudus dan malaikat-malaikat. Dan dijadikan sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 24. Ayat 5, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya. Contoh-contoh kemurtatan itu Bapak Ibu dan Saudara yang real ya, yang bisa nyata. Artinya apa? Objek penyembahan bukan lagi kepada Allah, tapi digantikan oleh pribadi-pribadi yang lain yang kelihatan baik, benar, kudus. Ya, tadi contoh di sini adalah penyembahan kepada orang-orang kudus. Ya. Penyembahan kepada malaikat-malaikat. Di sekitar kita ada banyak hal itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Mengkultuskan ya, orang-orang kudus. Ya, sebenarnya siapakah mereka? Ya, orang-orang kudus ini sebenarnya adalah
orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Bukan berarti mereka adalah orang yang tidak berbuat dosa. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi mereka disebut orang-orang kudus. Mereka ini bukan orang-orang yang bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Mereka sama dengan kita. Itulah sebabnya diajarkan di situ. Jangan mereka ini dijadikan sebagai objek penyembahan. Atau pada malaikat-malaikat. Ya, malaikat-malaikat itu adalah ciptaan Allah. Kemudian apa lagi? Kemurtatan ini apabila penghormatan seperti penghormatan ilahi lalu diberikan kepada benda-benda peninggalan para martir. Ya, banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Misalkan barang-barang kuno yang adalah dulu dipakai oleh para martir, lalu ini begitu dikultuskan, ya, begitu diagungkan, bahkan dijadikan sebagai objek untuk disembah, ya, dengan membangun mezbah, membakar ukupan, menguduskan gambar-gambar dan tempat-tempat ibadah, serta memanjatkan doa dan pujian untuk menghormati orang-orang kudus yang sudah meninggal. Itu adalah contoh-contoh daripada sifat kemurtatan itu. Ya. Jadi jangan kita hanya bicara kemurtatan itu adalah meninggalkan percayanya. Artinya dia tidak lagi menjadi orang Kristen. Tapi contoh sederhana dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita sebagai orang percaya pun kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Atau ada objek yang lain yang menjadi objek penyembahan-penyembahan yang kita lakukan. Nah, inilah sarana yang digunakan oleh para pengajar-pengajar yang sesat tadi. Yang oleh Paulus katakan mereka itu adalah roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya. Jadi di sini sudah diberikan contoh-contoh. Ya. Mereka memanfaatkan orang-orang yang berkata dusta. Orang yang senangnya cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Ya, pemalsuan terhadap firman Allah. Bahkan mukjizat-mukjizat yang palsu. Ya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita dengan berbagai macam hal yang boleh terjadi. Ya. Misalkan ketika ada orang yang sakit. Maka hatinya dia ingin disembuhkan. Keinginannya adalah sembuh dari sakit penyakit. Lalu banyak pengajar-pengajar yang mencoba mengatakan, oh dengan cara ini kamu bisa sembuh dari sakit penyakit. Dengan cara ini kamu bisa bebas dari sakit penyakit. Sehingga karena ada satu kerinduan yang ada dalam hati untuk bisa pulih dari sakit penyakit. Sehingga apa yang diajarkan itu, apa yang didengarkan itu, kemudian diikuti. Inilah bahaya yang terjadi. Sebagai orang percaya Bapak Ibu dan Saudara, kita harus benar-benar berhati-hati kepada mereka yang mencoba memanfaatkan situasi-situasi yang terjadi untuk mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Ya, mukjizat-mukjizat palsu yang ada. Para penyesat, mereka menggunakan orang-orang untuk disesatkan. Sehingga kalau itu terjadi, maka seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bagian,
akan ada orang-orang yang murtad. Kemudian ciri yang lain yang dikatakan di sini, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ayat 3, mereka itu melarang orang kawin. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan sudah memerintahkan untuk apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya apa? Tuhan melegalkan yang namanya perkawinan. Ya. Tuhan menegaskan tentang masalah pernikahan itu bukan dosa. Ya. Perkawinan itu bukan dosa. Justru itu adalah ketetapan Allah yang harus dilakukan oleh umat manusia. Demi apa? Memenuhi amanat yang Tuhan berkata, berkembang biak, bertambah banyak. Ya, tapi orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan itu justru apa? Melarang orang untuk kawin atau menikah. Ya, tentu di sini Bapak Ibu dan Saudara dipengaruhi oleh sebuah filsafat pada zaman itu, yaitu Gnostik. Di mana mereka hanya menekankan tentang masalah orang harus bisa disebut sebagai orang kudus, maka ia tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Ya, asketisme dia. Nah, itulah sebabnya salah satu yang mereka lakukan di sini apa? Melarang orang untuk menikah. Melarang para pemimpin jemaat untuk menikah dan berbicara dengan penuh celaan terhadap pernikahan. Seolah-olah pernikahan itu adalah hal yang jahat. Dan tidak, sekali lagi, firman Allah justru menyatakan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah sebuah ketetapan daripada Tuhan. Perkawinan adalah sebuah ketetapan daripada Tuhan. Tentu dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, sekali lagi, saya tekankan di sini bahwa pernikahan yang Tuhan tetapkan itu adalah sifatnya antara laki-laki dan perempuan. Jangan pernikahan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena memang ini fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Dan bukan hanya zaman sekarang, sejak dahulu terjadi hal ini. Ya. Pernikahan yang namanya homoseksual. Homo. Ya, antara laki-laki dengan laki-laki. Dan ada gereja-gereja yang mensahkan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau antara wanita dengan wanita. Juga di gereja-gereja ada yang melegalkan ini. Mungkin di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri sudah banyak ini. Nah, ini sudah bertentangan dengan kaidah kebenaran firman Tuhan. Ya. Pernikahan adalah sebuah ketetapan Tuhan. Tidak dilarang. Tetapi pernikahan yang seperti apa? Yaitu antara laki-laki dan perempuan. Lalu pernikahan lagi apa seperti yang diajarkan Alkitab kepada kita? Yaitu pernikahan yang sifatnya monogami. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang yang sifatnya poligami, ya, atau poliandri. Alkitab hanya mengajarkan tentang monogami, ya, satu laki-laki dan satu wanita. Tetapi para pengajar-pengajar yang menyesatkan justru menghimbau, menganjurkan terjadinya yang namanya poligami. Ya. Nah, itu bukan ajaran firman Allah, Bapak Ibu. Ada contoh-contoh yang melakukan firman Allah.
yang mereka pakai sebagai acuan. Loh, Abraham punya banyak istri. Daud punya banyak istri. Salomo apalagi. Alkitab mencatat kepada kita beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu yang punya istri lebih daripada satu. Nah, ini menjadi landasan mereka bahwa hal-hal itu bisa dilakukan. Saudara, tentu ini adalah sebuah penyimpangan. Ya, karena ketika Tuhan menciptakan Adam, Ia tidak menciptakan Hawa-Hawa yang lain. Hanya satu Hawa yang Ia ciptakan. Jadi dari awalnya Tuhan menetapkan yang sifatnya monogam. Tetapi karena dosa akhirnya melakukan tindakan-tindakan penyimpangan itu. Ya. Dan kita tahu ada banyak dampak ketika pernikahan yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan itu dilakukan. Berbagai masalah bisa terjadi. Ya. Contoh konkret Alkitab berkata tentang bapak orang percaya Abraham. Akhirnya apa? Terjadi konflik di dalam keluarga. Antara Sarah dan Hagar ada konflik. Jadi ini dampak daripada sebuah ketidaktaatan pada apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian kalau ada orang yang memang dalam hidupnya tidak menikah, apakah salah? Tidak. Ya. Alkitab juga sudah mencatat kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, memang ada orang-orang yang memang dikaruniakan oleh Tuhan untuk tidak menikah. Ya. Mungkin karena alasan mereka lebih kepada pelayanan. Ya, ada tentu alasan-alasan yang harus difahami dengan baik. Ya, tapi sekali lagi bahwa pernikahan atau perkawinan itu bukan hal yang salah. Itu adalah sebuah ketetapan Allah. Tentu perkawinan yang normal yang Tuhan tetapkan dan yang sesuai dengan firman Allah. Orang-orang ini melarang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kemudian apa lagi? Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya. Ini tidak boleh makan ini. Ya, tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan ini. Ya, orang Kristen senang makan babi. Ada daging babi maksudnya. Ya. Tapi oleh ketetapan-ketetapan agama yang diciptakan oleh manusia, maka mereka melarang untuk makan makanan yang memang telah diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh manusia. Ya. Banyak pantangan-pantangan yang mereka tetapkan, entah waktunya, ya, tadi untuk makanan dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang juga sering diajarkan dan membawa pengaruh di dalam kehidupan iman kita. Nah, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mudah untuk terpengaruh dengan ajaran seperti ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan tentang hal penting dalam hidup orang percaya itu adalah sebuah kemerdekaan dalam hidup mereka. Orang Kristen harus bertumbuh dalam ajaran yang sehat. Yaitu apa? Bahwa orang Kristen itu telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Sehingga kalau hal yang berkaitan dengan tadi pernikahan dan lain sebagainya, maka apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Ya. Khususnya bicara tentang makanan. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya.
Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, Paulus menyangkal ajaran sesat yang menolak karya ciptaan Allah itu. Ia menegaskan tentang kemerdekaan umat Kristen itu dalam hal makanan. Ya, bahwa semua yang Allah ciptakan dan semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah baik. Termasuk perkawinan dan hal-hal berkaitan dengan makanan. Nah, sekali lagi di sini bahwa sesuai dengan ketetapan Tuhan bahwa pernikahan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang dilarang. Nah, orang Kristen memiliki kemerdekaan di sini. Ya, ia boleh menikah dengan siapa saja. Ya, siapa saja dimaksudkan di sini bukan berarti siapa orang, ya, sembarang orang. Tidak, tentu dia juga harus mengerti syarat-syarat yang harus diajarkan oleh Alkitab. Tapi yang saya maksudkan di sini bahwa orang Kristen itu tidak dilarang untuk menikah. Silakan. Tetapi prinsipnya tadi adalah sifatnya monogami. Pernikahan Kristen antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu di dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Tapi ini sekali lagi, ini tidak dilarang. Kemudian soal makanan, silakan. Mau makan apa saja boleh. Ya. Yang penting ya, tidak membahayakan kesehatan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu kalau itu membahayakan kesehatan Bapak, Ibu, dan Saudara, ya misalkan orang kolesterol tapi dia memakan makanan yang meningkatkan kolesterol, ya itu namanya ia tidak menjaga diri. Ya. Tapi dalam bagian ini Rasul Paulus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen itu punya kebebasan untuk menikmati segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Ia boleh menikmati segala apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena di dalam bagian ini dikatakan apa yang Tuhan ciptakan itu tidak ada yang haram. Semua itu adalah baik adanya. Ya. Dan hal ini bisa terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara kalau ya, ayat 4 itu diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya. Jadi kita harus bisa menerima segala yang Tuhan ciptakan itu sebagai ya, bagian daripada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur ya, apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin bagi kita merasa tidak nyaman, makanya dikatakan ini dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya. Firman Allah telah menyatakan kepada kita bahwa ini layak atau tidak. Kemudian di dalam doa kita memohon berkat daripada Tuhan. Dari apa yang telah Ia ciptakan itu untuk kita nikmati. Ya, makanya dikatakan di sini dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, sekali lagi semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram. Kita menerimanya dari Allah. Itulah sebabnya kita harus gunakan untuk Tuhan. Doa syukur sebagai pengakuan bahwa pemberian itu berasal dari Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah harus diterima dengan pengucapan syukur. Ya. Jadi ketika kita bertumbuh di dalam ajaran yang sehat Bapak, Ibu, dan Saudara,
maka kita bisa menikmati segala apa yang Tuhan berikan ini dengan penuh sukacita, tanpa terbebani apapun juga. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan itu kepada kita untuk kita nikmati. Dan jangan lupa bahwa karena itu adalah pemberian daripada Tuhan, maka itulah sebabnya tadi dikatakan dikuduskan dalam doa. Ya. Ucap syukurlah kepada Tuhan atas segala apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius agar sebagai orang percaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat. Tapi orang percaya harus bertumbuh di dalam ajaran yang sehat. Dan ajaran sehat itu harus dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita boleh menikmati segala apa yang telah Tuhan berikan ini dalam hidup ini. Ucap syukurlah kepada Tuhan dan ingat, kembalikan itu untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, mari kita terus belajar memahami apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya melalui pembelajaran pada sore hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh belajar firman-Mu, mengingatkan kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal dalam hidup ini, tetapi iman kami tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami untuk berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari, kami terapkan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang telah berhenti untuk mengajar, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Bahkan umat-Mu yang belajar firman-Mu, Tuhan pimpin mereka, sehingga mereka juga senantiasa memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.